Jawa. Namanya Cokro Manggilingan. Ini juga banyak permintaan ke saya, Pak Faiz, yang falsafah Nusantara. Kok saya lihat banyaknya hanya Jawa saja. Kan kita kaya, Sunda juga ada, mungkin teman-teman Bugis, Makassar, Minangkabau, Aceh, Maluku, semuanya punya falsafah hidup yang luar biasa. Semuanya menurut saya layak untuk kita hidupkan kembali, untuk kalau bahasa Jawanya kita uri-uri, kita lestarikan dan kita kembangkan. Mengapa kok saya lebih seringnya Jawa? Yo nyuwun sewu, wong saya ini aslinya ya Jawa, jadi lebih akrab dengan wacana-wacana Jawa. Bukan berarti tradisi-tradisi falsafah Nusantara yang lain saya tidak kenal. Tapi saya sebenarnya menunggu ini, ayo teman-teman yang Sunda, teman-teman yang Bugis, Makassar, teman-teman yang dari mana-mana yang memiliki falsafah hidup yang luar biasa, yuk kita angkat, yuk kita sebarkan, yuk kita populerkan kembali lewat media-media sosial yang teman-teman miliki. Jadi ini semoga nanti ada ya, tidak harus saya, khawatirnya saya dianggap sok ngerti segala tema, segala materi tentang apa saja. Tapi ya kalau memang mood dan momennya pas, tidak menutup kemungkinan nanti ngaji kita ini juga mengangkat tema-tema falsafah hidup Nusantara yang tidak hanya Jawa. Tapi malam hari ini coba kita tengok dulu ya, yang ini populer sekali kalau di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa, mungkin istilah ini agak asing, tapi yang Jawa semoga pernah mendengar istilah Cokro Manggilingan. Ini kombinasi dari dua kata, yaitu yang pertama cokro atau cakra, dan yang kedua manggilingan. Cokro itu bagi teman-teman yang penggemarnya wayang, suka nonton wayang, apa kalau hari ini mungkin nontonnya sinetron, tidak apa-apa lah, sinetron wayang. Kemarin ada yang India itu Mahabharata. Cakra ini senjatanya Krishna. Kalau di wayang Jawa ini Krishna ini raja, ratu dari Dwarowati. Kalau di wayang biasanya lengkapnya disebut Sri Betara Krishna. Senjatanya cakra, cokro, jadi lempengan bulat yang punya gerigi tajam. Teman-teman bisa membayangkan gearnya, rodanya sepeda, itu kan bentuknya bulat, kemudian ada gerigi-gerigi tajamnya. Nah, Sri Betara Krishna itu senjatanya cakra itu, nanti ada filosofi dan sejarahnya sendiri. Mungkin kapan-kapan kalau kita berlanjut membahas falsafah Hinduisme. Nah, selain cokro ada istilah manggilingan. Manggilingan itu artinya menggelinding, berputar. Jadi cokro manggilingan itu ya senjata cakra yang berputar, lempengan bulat yang bergerigi tajam yang bergerak menggelinding. Cokro Manggilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat yang ada istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa, baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. Yang kehidupan kita sendiri ya pergantian
artian nasib kita ini, hidup kita ini kan kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ini jadi berputar, menggelinding terus. Tidak ada orang itu yang seneng terus, sukses terus, tidak ada. Berhasil terus juga tidak ada. Hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses, dan kadang juga gagal. Itu yang mikro. Kalau yang makro ini dinamika zaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Makanya orang Jawa itu punya pandangan hidup ini dengan istilah cokro manggilingan tadi. Cokro manggilingan, owah, gingsir, gilir, gumanti. Jadi proses hidup ini itu seperti roda yang berputar, cokro manggilingan, owah itu berubah. Gingsir itu berjalan, gilir berganti-ganti, gilir gumanti saling berganti-ganti. Jadi proses hidup kita ini seperti roda yang berputar, berubah, berjalan, ganti-ganti terus. Nah, ini secara proses falsafah cokro manggilingan itu membaca hidup sebagai owah, gingsir, gilir, gumanti. Berubah, berkembang, berganti-ganti situasi, dinamis. Manifestasi dari cokro manggilingan ini itu nanti yang disebut wolak-walik zaman, katanya orang Jawa. Jadi wolak-walik zaman itu bolak-baliknya hidup ini. Ya tadi kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ya wolak-walik zaman. Yang dulu menang, sekarang kalah. Yang dulu kalah, sekarang menang. Di ranah apapun situasinya selalu seperti itu. Kelompok sana dulu kalah, sekarang menang. Kelompok yang dulu menang, sekarang kalah. Dan akan selalu begitu. Nah, ini namanya cokro manggilingan. Nah, cokro manggilingan ini kalau kita lihat secara akademik, kita belajar sebentar ya, ini ilmunya anak-anak kampus kalau ini. Jadi termasuk cara membaca, jadi cokro manggilingan itu cara membaca gerak sejarah yang sifatnya sirkuler, siklus atau melingkar. Kalau teman-teman belajar sejarah atau filsafat sejarah, kan ada 3 pandangan utama dalam teori sejarah itu dalam membaca geraknya sejarah. Jadi ada yang berpandangan sejarah itu bergerak linier, maju terus. Ada yang sebaliknya, sejarah itu bergerak mundur atau regres. Ini mungkin teman-teman baru dengar ya, coba nanti kita cek seperti apa. Dan yang ketiga, ada pandangan sejarah itu yang geraknya melingkar, termasuk cokro manggilingan ini. Yang berpandangan sejarah geraknya maju terus, itu contohnya misalnya para filosof barat modern, Francis Bacon, Auguste Comte, Hegel, dan kawan-kawan. Ini kan mereka ini punya pandangan sejarah itu ya bergeraknya maju terus. Katanya Hegel ya sejarah itu semakin rasional, semakin baik, semakin baik terus. Itu versinya Hegel. Kalau katanya Auguste Comte kan masyarakat itu dari masyarakat teologis, kemudian masyarakat metafisik, kemudian masyarakat positif yang modern. Jadi tambah maju. Ini teman-teman silahkan dicek. Kita juga pernah mengkaji Auguste Comte, kita pernah mengkaji Hegel, juga kita pernah mengkaji Francis Bacon. Jadi hidup ini berubah terus secara linier.
caranya bisa secara evolutif maupun ada yang bilang kadang-kadang juga caranya revolutif. Kalau evolutif itu perlahan-lahan, seperti teorinya Darwin, teori evolusi, itu kan perubahan yang perlahan-lahan. Ada juga yang bergerak secara revolutif. Misalnya teman-teman pernah dengar ada revolusi industri, ada revolusi teknologi, misalnya belakangan kita dengar istilah revolusi IT. Hari ini zamannya 4.0, pandangan-pandangan sejarah yang bergerak linier maju, berubah ke arah manusia itu tambah maju, tambah maju, tambah maju. Nah, ini pandangan sejarah yang linier. Ada kebalikannya. Kebalikannya menyatakan bahwa sejarah itu bergerak regres, meskipun tidak seutuhnya. Jadi ini pandangan ini begini maksudnya. Gerak sejarahnya manusia itu tidak selalu maju, tapi dalam maju ini kadang-kadang ada juga yang mundur, semakin jelek. Ada pandangan misalnya begini, iya sih manusia modern itu secara ilmu pengetahuan, secara teknologi dia semakin maju, tapi secara moral, secara spiritual dia semakin jelek. Nah, ini nanti ada yang bilang inilah paradigma sejarah itu seolah-olah geraknya mundur. Tentang kearifan lingkungan misalnya, kita teknologi bagus tapi semakin merusak lingkungan. Lebih bagus nenek moyang kita dulu cara menyikapi lingkungan, jadi tambah jelek, jadi tidak tambah maju. Makanya orientasinya justru harus kita mundur ke belakang lagi. Dulu teman-teman mungkin pernah kita mengkaji Sayyid Hussein Nasr atau Goethe kalau yang dari barat. Ini dua-duanya mengkritik peradaban manusia yang modern. Ternyata manusia modern itu canggih secara sains tapi rusak secara moral dan spiritual. Kemanusiaannya juga merosot drastis. Cara menyikapi lingkungan juga hancur. Jadi era terbaik justru dulu. Berarti kita tidak bergerak maju. Sebenarnya kita ini tambah jelek seperti gerak sejarah itu mundur. Nah, ini pandangan kedua. Kalau tadi manusia itu tambah maju, sekarang malah tambah mundur, kita ini tambah lama tambah jelek. Makanya ada kelompok-kelompok di kalangan kita itu kan yang masa lalu jadi kiblatnya, jadi orientasinya. Kita harus berkiblat ke nenek moyang kita. Nah, ini ya ada benernya, ada juga kurangnya. Ini kalau dalam bahasa berpikir kritis itu ya memang berpikirnya harus lebih komprehensif, jangan digeneralisir. Yang tadi bilang sejarah itu maju ya mungkin benar sampai level tertentu, yang bilang sejarah itu mundur juga mungkin ya ada benarnya sampai level tertentu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi isu ini mungkin di filsafat sejarah. Oke. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas malam hari ini. Sejarah itu berputar sejarah itu bergerak secara berputar. Jadi yo kadang di atas, kadang di bawah. Jadi prosesnya bergiliran. Zaman dulu misalnya kita awali filsafat lahir di era Yunani Barat maju. Kemudian di abad tengah muncul agama-agama, geser ke timur, Islam dengan peradaban timurnya. Sebelum Yunani dengan filsafatnya, sebelum itu kan juga banyak peradaban-peradaban timur yang maju. Ada Mesir, ada India, dan lain sebagainya. Terus Yunani, terus Islam, Baghdad, dan lain-lain maju. Terus Barat lagi. Ini kan melingkar. Jadi ya kebetulan zaman kita saat ini itu memang
rasanya kita yang timur ini tidak sedang di puncaknya roda, kita agak meripit-meripit ada di bawah. Tapi nggak usah khawatir, sejarah itu berputar, melingkar. Yang sekarang kalah mungkin sebentar lagi menang, tunggu saja waktunya. Yang sekarang menang jangan jumawa, pada saatnya juga akan jatuh. Sejarah itu melingkar. Inilah message pesan utama dari Cokro Manggilingan. Ya, selain falsafah Cokro Manggilingan, teman-teman boleh misalnya mereview ngaji kita yang dulu kita pernah membahas Ibnu Khaldun misalnya. Ibnu Khaldun ini membaca peradaban yang siklis juga berputar. Kalau di Ibnu Khaldun kan segala sesuatu termasuk negara itu mengalami siklus tumbuh, kemudian diawali dari lahir, terus tumbuh, terus dewasa, terus stagnan, terus merosot, terus mati. Kita secara mikro kan juga mengalami ini. Negara, katanya Ibnu Khaldun juga begitu. Negara itu ada fasenya, dia lahir, kemudian tumbuh, berkembang, kemudian matang, dewasa, kemudian stagnan, kemudian merosot, kemudian hancur, mati, lahir negara yang baru, dinasti yang baru. Itu pembacaannya Ibnu Khaldun, proses ini terus menerus. Ya silahkan kalau teman-teman tertarik, misalnya Pak, kalau Indonesia ini fasenya ada di mana? Kalau lahir sudah ya, mungkin kita ada di tumbuh, karena kita kan disebutnya negara berkembang, negara berflower gitu. Kita sedang tumbuh, tapi kok lama ya tumbuhnya? Harusnya setelah tumbuh itu dewasa. Setelah itu biasanya status quo, stagnan. Atau jangan-jangan kita sudah dewasa dan sekarang sedang stagnan. Atau jangan-jangan dewasa dan stagnannya dilewati terus sekarang sedang menurun. Ya wis, monggo dibaca analisismu, coba nanti bikin tulisan ya kalau pakai teori siklusnya Ibnu Khaldun ini kita ada di mana. Dan teori ini nanti cocok dengan yang kita bahas malam hari ini, yaitu Cokro Manggilingan. Jadi hidup ini berputar seperti cakra, seperti roda. Oke, nambah sedikit, tiba-tiba saya ingat tentang Ibnu Khaldun tadi. Kalau di teorinya Ibnu Khaldun, runtuhnya hadoroh, runtuhnya peradaban, itu cirinya 6. Yang pertama, kalau ada merajalela ketidakadilan, jurang kaya miskin melebar. Yang kedua, penindasan. Yang ketiga, runtuhnya nilai-nilai dan moralitas di tengah masyarakat. Yang keempat, sikap tertutup, tidak mau berubah. Jadi menutup perkembangan-perkembangan peradaban yang terbaru. Dan yang terakhir ada malapetaka atau bencana alam. Nah, yuk silakan diamati kita mengalami ini apa enggak. Kalau yang terakhir ini saya kira kita Indonesia ini oleh Allah kebetulan dianugerahi posisi yang sangat istimewa sehingga kita mengalami macam-macam malapetaka, bencana alam. Yo, monggo dianalisis itu untuk membantu teman-teman merefresh lagi ini. Kalau tidak salah saya jelaskan panjang lebar dulu waktu kita membahas Ibnu Khaldun.